Anak itu harus bisa menjawab secara otomatis 6 itu adalah misalkan katakan 5, 1 kan gitu ya. Nah kemudian 4, 2, lalu 3, 3. Nah ini harus diingatkan lagi pada anak-anak. Jadi 6, kemudian setelah itu 7, 6, 1, 5, 2, 4, 3. Nah begitu. Kalau misalnya anak-anak ini nggak bisa, nggak hafal ini, Bapak Ibu pasti mengalami sendiri anak-anak dalam penjumlahan macet. Nah, jadi langkah-langkah yang sudah saya berikan di awal itu harus dilakukan setiap stepnya berturut-turut. Nah, kemudian 8 ini 7, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4. Nah, lalu terakhir 9, 8, 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4. Nah, ketika anak ini sudah cepat sekali bisa menghitung ini, kayak 6, 5 tambah berapa gitu. 7, 4 tambah berapa. 9, 3 tambah berapa gitu ya. Maka dengan sangat mudah dia bisa menghitung pengurangan. Katakan pengurangan 1 digit. Jadi pada waktu kita katakan 6 dikurang 5. Kita lihat aja 6 dikurang 5. Jadi kita bisa pertama dengan eksplorasi tentu. Kita punya jari 6 dikurang 5 itu hasilnya 1. Tapi dia kalau sudah tahu penjumlahan seperti ini mudah sekali. Kalau 6 dikurang 5, 1. 6 dikurang 4, 2. 6 dikurang 3, 3. Jadi secara otomatis penjumlahan jadi sangat gampang bagi dia. Nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah kenapa anak-anak ini susah pengurangan? Karena ininya nggak hafal. Gitu. Jadi kalau ini hafal, saya garanti untuk penjumlahan 1 digit bisa. Jadi kembali misalnya 8 dikurang 1. Kita lihat 8 kurang 1 hasilnya berapa? 7. Jadi 8 dikurang 3 hasilnya 5. Dia tinggal mencari pasangannya aja gitu kan. Tapi tentunya sebelumnya waktu mengajar harus eksplorasi. Jadi seperti 8 dikurang 3. Dia harus eksplorasi 8 dikurang 3. Berarti 5. 8 dikurang 5. Hasilnya 3. Dia harus eksplorasi baru gunakan ini. Nah. Di antara murid Bapak Ibu sekalian, semua ada yang masih mengalami kesulitan ini enggak? Ada. Kalau ada, Bapak Ibu bisa main pakai kartu. Saya usulin pakai kartu, bikin kartunya begini. Jadi Bapak Ibu bikin kartu, katakan di sini misalnya ditulis 5, misalnya ini 7 gitu ya. Lalu bikin kartu lagi 7, misalnya 3 gitu ya. Lalu sini 7, misalnya 4. Lalu 7 ini 2 gitu ya. Nah. Bikin kartu-kartu kayak gini. Jadi Bapak Ibu bisa main kartu dengan anak. Bapak Ibu keluarkan kartu ini. Anak itu suruh cari. Mana yang jumlahnya 7. 5 tambah berapa gitu kan. 7 ini adalah penjumlahannya, hasilnya. Kemudian ini bilangan yang akan dijumlahkan. Jadi keluarkan kartu 7, 5 gitu ya. Nah si anaknya itu harus keluarkan kartu 7, 2. Supaya hasilnya penjumlahannya 7, tapi ini bilangannya dijumlahkan 5 dan 2 gitu. Jadi ketika kita keluarkan kartu 73, anak itu harus keluarkan kartu 74 gitu. Dan itu bermain selama setengah jam, 1 jam, dia akan hafal otomatis. Jadi 6, 7, 8, 9 lakukan itu. Coba. Jangan lanjutkan penjumlahan sebelum ini hafal. Karena nanti pasti waktu perkalian macet. Nah perkalian macet apalagi pengurangan. Macet dan akhirnya apa? Anak frustasi. Kalau udah frustasi ya udah dia nggak mau belajar. Karena dianggapnya matematik susah. Jadi kalau saya mengamati kenapa anak-anak ini nggak bisa matematika, frustasi dengan matematik, anak kelas 5, kelas 6, kelas 4. Kuncinya cuma satu, Bapak Ibu cek aja. Saya udah interview banyak anak.
Cek aja jawabannya apa? Mereka nggak bisa penjumlahan. Jadi ketika mereka nggak bisa penjumlahan dengan menghitungnya secara cepat. Jadi kalau kita katakan misal 9 tambah 6. Dia kalau masih pakai jari 9 tambah 6. 9, 10, 11, 12, 13. Itu udah parah. Dia harus penjumlahan di bawah 20 itu harus di luar kepala. Jadi itu yang sangat penting. Itu masalah. Coba aja Bapak Ibu cek. Semua anak yang enggak bisa matematik, yang matematiknya merah, tanya penjumlahannya pasti nggak bisa. Kenapa? Percaya dirinya rendah ketika penjumlahan nggak bisa, dia percaya dirinya rendah, dia malah perkalian susah, akibatnya seterusnya nggak akan bisa. Apalagi udah soal cerita, gimana mau soal cerita, ngitung aja nggak bisa gitu ya. Jadi akhirnya dianggapnya matematik susah. Itu sebabnya saya selalu tekankan, tolong penjumlahan itu harus benar-benar kuat sekali gitu loh. Nah jadi ini hal ini dipakai di pengurangan tadi. Jadi Bapak Ibu yang belum kuat anak-anaknya di sini, tolong diulangi terus. Ketika kita menghitung 1 digit, 9 dikurang 1, maka kita tinggal lihat 1 ditambah berapa sama dengan 9. Begitu aja kan? Pasangannya berarti sama dengan berapa? 8. 7 dikurang 2 berarti 2 ditambah berapa? Jadi 7. Berarti 5. Nah, 6 dikurang 4, 4 ditambah berapa? Jadi 6. Berapa? 2. Nah, itu kan gampang. Nah, berikutnya bagaimana kalau menghitung yang angkanya lebih besar dari 10 misalnya. Nah, sebelum ke sana saya menyarankan Bapak Ibu mengajarkan anak itu 10 kurang. Jadi misal 10 kurang 1. Ini anak-anak harus hafal. Tetap 10 kurang 1 itu berapa? 1 tambah berapa jadi 10? 9 kan? Atau pasangan dari 1. Pasangan 1 adalah 9 gitu. 10 kurang 2. Kita tinggal cari pasangannya 2 gitu. Pasangannya 2 adalah 8. 10 kurang 3, pasangan 3, 7. Atau 3 tambah berapa jadi 10 gitu. Kemudian 10 kurang 4, pasangan 4, 6. 10 kurang 5, pasangan 5, 5. 10 kurang 6, pasangan 6, 4. 10 kurang 7, pasangan 7 berapa? 3. 10 kurang 8, pasangan 8 adalah 2. 10 kurang 9, pasangan 9, 1. Nah, ini akan kita pakai sering sekali. Jadi pada waktu orang mengatakan 10 kurang 1, tinggal cari pasangannya 1 gitu loh. Berarti 9. Nah, 10 kurang 5, ya pasangannya 5. Nanti kita akan lihat betapa pentingnya ini.